Sadarkah kamu bahwa dalam peperangan Front Timur terdapat pertempuran yang paling mematikan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya? Pertempuran ini adalah pertempuran Stalingrad. Pertempuran ini juga menjadi titik balik bagi Uni Soviet dalam Front Timur. Mengapa pertempuran Stalingrad dianggap sebagai titik balik dalam Perang Dunia Kedua? Apa strategi yang digunakan oleh Uni Soviet untuk mempertahankan Stalingrad? Dan apa dampak dari pertempuran Stalingrad bagi moral pasukan? Dalam video inilah pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dibahas. Tak hanya pertempuran Stalingrad, tetapi beberapa pertempuran yang terjadi setelah Stalingrad juga akan dibahas dalam video kali ini. Pertempuran Stalingrad. Pertempuran Stalingrad bukan sekadar satu pertempuran besar dalam Perang Dunia Kedua, melainkan peristiwa yang mengubah logika perang itu sendiri. Jika Moskow merupakan titik di mana Jerman berhenti melaju, maka Stalingrad adalah titik di mana mereka mulai runtuh. Pertempuran ini mempertemukan ambisi, ego, ideologi, dan penderitaan manusia dalam satu ruang yang sempit, hancur, dan berdarah. Di tepi sungai Volga, perang tidak lagi soal manuver cepat atau teknologi unggul, tetapi tentang siapa yang sanggup bertahan lebih lama dalam neraka. Stalingrad memiliki makna simbolis yang jauh melampaui nilai militernya. Kota ini menyandang nama Joseph Stalin, pemimpin Uni Soviet, sehingga secara politis menjadi simbol kehormatan dan legitimasi kekuasaan Soviet. Bagi Hitler, merebut Stalingrad berarti menghancurkan simbol kekuatan dan otoritas musuhnya secara langsung. Sebuah kemenangan propaganda yang akan menggema ke seluruh dunia. Bagi Uni Soviet, mempertahankan kota ini adalah persoalan harga diri nasional dan eksistensi ideologis. Akibatnya, kedua pihak memperlakukan Stalingrad bukan sebagai kota biasa, tetapi sebagai arena duel kehendak, di mana menyerah berarti kehilangan martabat dan makna perjuangan itu sendiri. Simbolisme inilah yang membuat pertempuran ini berkembang menjadi konflik tanpa kompromi, di mana setiap meter tanah dipertahankan atau direbut dengan darah. Sebuah perang kota, urban warfare, yang menghancurkan segalanya. Pertempuran Stalingrad memperkenalkan salah satu bentuk perang paling brutal dalam sejarah modern, perang kota skala total. Reruntuhan bangunan, pabrik, dan apartemen justru menjadi medan tempur utama, menghapus keunggulan taktis Jerman dalam perang bergerak. Pertempuran tidak lagi berlangsung di garis depan yang jelas, melainkan di dalam gedung, lorong bawah tanah, tangga, dan bahkan ruang demi ruang. Ketika perhatian dunia terfokus pada pertempuran berdarah di dalam kota, Uni Soviet secara diam-diam menyiapkan Operasi Uranus, sebuah rencana strategis yang akan membalikan keadaan secara dramatis. Alih-alih menyerang langsung pasukan Jerman di dalam Stalingrad, Tentara Merah melancarkan serangan besar terhadap sayap-sayap Jerman yang lemah, yang dijaga oleh pasukan sekutu poros dengan perlengkapan dan kesiapan tempur lebih rendah. Serangan ini dilaksanakan dengan koordinasi dan skala yang luar biasa, memotong jalur suplai dan komunikasi Jerman. Dalam waktu singkat, pasukan Soviet berhasil mengepung tentara ke-6 Jerman di Stalingrad. Pengepungan yang dihasilkan oleh Operasi Uranus menciptakan salah satu tragedi militer terbesar dalam sejarah Jerman. Tentara ke-6, salah satu formasi paling bergengsi Wehrmacht, terjebak tanpa suplai yang memadai di tengah musim dingin yang kejam. Upaya untuk menyuplai pasukan melalui udara terbukti tidak mencukupi. Sementara perintah Hitler yang melarang mundur membuat situasi semakin putus asa. Kelaparan, penyakit,
dan suhu ekstrim menghancurkan sisa-sisa daya tempur pasukan Jerman. Pada akhirnya, pada awal 1943, tentara ke-6 menyerah. Ini merupakan penyerahan besar pertama dalam sejarah militer Jerman modern, sebuah peristiwa yang sebelumnya hampir tak terbayangkan. Menyerahnya tentara ke-6 bukan hanya kekalahan militer, tetapi kehancuran simbolis dari mitos keunggulan Wehrmacht. Dampak pertempuran Stalingrad terasa jauh melampaui medan perang. Secara strategis, kekalahan ini menghancurkan inisiatif ofensif Jerman di front timur dan memaksa mereka beralih ke posisi defensif untuk pertama kalinya secara permanen. Uni Soviet sebaliknya memperoleh kepercayaan diri dan momentum yang akan terus meningkat hingga akhir perang. Secara moral, Stalingrad menjadi pukulan telak bagi Jerman dan blok poros, mengguncang keyakinan publik dan pasukan bahwa kemenangan masih mungkin diraih. Bagi sekutu dan rakyat di wilayah pendudukan, kemenangan Soviet di Stalingrad menjadi simbol bahwa Jerman dapat dikalahkan. Dengan demikian, Stalingrad bukan hanya titik balik militer, tetapi juga titik balik psikologis global yang menandai awal dari kehancuran sistematis kekuatan Nazi di Eropa. Pertempuran Stalingrad merupakan klimaks tragis dari ambisi Jerman di front timur dan awal dari kebangkitan penuh Uni Soviet sebagai kekuatan ofensif utama. Di kota yang hancur ini, perang kehilangan ilusi romantis dan berubah menjadi pertarungan telanjang antara kehendak manusia dan kehancuran total. Kekalahan Jerman di Stalingrad memastikan bahwa perang di timur tidak lagi bisa dimenangkan oleh Nazi, hanya bisa ditunda. Setelah Stalingrad, Jerman sebenarnya sudah tidak lagi berada di posisi unggul. Tapi, Hitler menolak menerima kenyataan itu. Ia masih percaya bahwa satu serangan besar, satu kemenangan menentukan, bisa mengembalikan dominasi Jerman di front timur. Kurs menjadi harapan terakhir itu. Di sisi lain, Uni Soviet tidak lagi bertarung sekedar untuk bertahan hidup. Mereka sudah siap mengambil alih perang dan menunggu momen yang tepat. Kurs adalah momen tersebut. Pertempuran Kurs sering digambarkan sebagai neraka dari baja dan api. Ribuan tank bergerak di medan terbuka, saling memburu, saling menabrak, dan saling menghancurkan. Suara mesin, dentuman meriam, dan ledakan tidak pernah berhenti. Uni Soviet mengandalkan jumlah dan daya tahan, sementara Jerman mengandalkan teknologi dan pengalaman. Di Kurs, perang tank tidak lagi soal siapa yang paling canggih, tapi siapa yang mampu terus bertarung meski kehilangan ribuan kendaraan. Operasi Citadel dirancang sebagai serangan penjepit dari dua arah untuk memotong tonjolan Kurs dan menghancurkan pasukan Soviet di dalamnya. Di atas kertas, rencana ini terlihat menjanjikan. Namun kenyataannya, Uni Soviet sudah mengetahui rencana tersebut jauh hari. Alih-alih panik, mereka memanfaatkan waktu untuk memperkuat pertahanan secara besar-besaran. Parit digali berlapis-lapis, ladang ranjau dipasang dalam jumlah luar biasa, dan pasukan cadangan disiapkan jauh di belakang garis depan. Serangan Jerman di Kurs berjalan jauh lebih lambat dari yang diharapkan. Tank-tank mereka sering terhenti oleh ranjau, dihantam artileri, atau disergap dari berbagai arah. Setiap kemajuan kecil harus dibayar dengan kerugian besar. Berbeda dengan awal perang, kini tentara merah tidak mudah panik atau mundur. Kursk menunjukkan betapa jauhnya Uni Soviet telah belajar dari kekalahan-kekalahan awal mereka. Mereka tidak lagi mengandalkan serangan membabi buta, tetapi
mengatur pertahanan secara sistematis dan berlapis. Setiap garis pertahanan dirancang untuk melemahkan musuh sebelum pasukan cadangan menghantam balik. Pertahanan Soviet bukanlah tanda kelemahan, melainkan perangkap raksasa. Ketika pasukan Jerman kelelahan dan kekuatan mereka terkikis, Tentara Merah mulai bergerak maju dengan lebih percaya diri. Setelah kemenangan di Kursk, Uni Soviet tidak memberi Jerman waktu untuk bernapas. Jika sebelumnya Tentara Merah bertempur untuk bertahan, kini mereka bertempur untuk menghancurkan. Tahun 1943 hingga 1944 menjadi periode ketika front timur berubah menjadi arus deras yang menyapu pasukan Jerman ke arah barat. Serangan Soviet tidak lagi bersifat lokal atau reaktif, melainkan terencana, berlapis, dan terus berkelanjutan, membuat Wehrmacht perlahan kehilangan kendali atas seluruh front timur. Kunci dari keberhasilan serangan balik Soviet adalah strategi yang dikenal sebagai deep battle. Intinya sederhana, tapi mematikan. Bukan hanya menghantam garis depan musuh, tetapi juga menghancurkan lapisan belakangnya secara bersamaan. Uni Soviet menyerang pusat komando, jalur suplai, dan pasukan cadangan dalam satu rangkaian operasi yang saling terhubung. Akibatnya, pasukan Jerman tidak punya waktu untuk mengatur ulang pertahanan atau menarik diri dengan teratur. Ketika satu garis runtuh, garis berikutnya ikut hancur. Ukraina menjadi salah satu target utama serangan Soviet karena wilayah ini sangat penting secara ekonomi dan logistik. Dengan ladang pertanian luas dan jalur transportasi penting, Ukraina sebelumnya menjadi tulang punggung suplai Jerman di timur. Tentara Merah melancarkan serangan besar untuk merebut kembali kota-kota penting, memaksa pasukan Jerman mundur sambil kehilangan peralatan dan pasukan dalam jumlah besar. Belarus memiliki posisi strategis sebagai koridor utama antara Rusia dan Eropa Tengah. Selama pendudukan Jerman, wilayah ini dijadikan benteng pertahanan kuat. Namun, melalui serangan terkoordinasi, Uni Soviet berhasil memecah pertahanan tersebut dari berbagai arah. Pasukan Jerman yang bertahan di Belarus seringkali terjebak dalam pengepungan dan tidak sempat melarikan diri. Di wilayah Baltik, serangan Soviet bertujuan memutus hubungan antara pasukan Jerman di utara dengan pusat pertahanan mereka di Eropa Tengah. Tentara Merah bergerak cepat, memaksa pasukan Jerman terdesak ke wilayah pesisir dan terisolasi. Dengan hilangnya Baltik, Jerman kehilangan kontrol atas jalur laut penting dan semakin terjepit dari berbagai arah. Puncak dari serangan balik Soviet adalah Operasi Bagration pada tahun 1944. Operasi ini dirancang untuk menghancurkan Army Group Center, salah satu kekuatan utama Jerman di front timur. Dengan perencanaan matang, penyamaran yang rapi, dan serangan dari berbagai arah, Tentara Merah berhasil mengejutkan pasukan Jerman. Dalam waktu singkat, pertahanan Jerman runtuh total. Operasi ini sering dianggap sebagai kehancuran militer terbesar dalam sejarah Jerman, bahkan lebih menghancurkan dibanding Stalingrad. Army Group Center adalah tulang punggung pertahanan Jerman di front timur. Ketika formasi ini hancur, struktur pertahanan Jerman ikut roboh. Ratusan ribu tentara Jerman tewas, tertangkap, atau hilang, sementara sisa pasukan terpaksa mundur secara kacau. Kehancuran Army Group Center membuat Jerman tidak lagi memiliki garis pertahanan efektif di timur. Sejak saat itu, Tentara Merah bergerak hampir tanpa hambatan menuju Eropa Tengah. Serangan balik besar Soviet pada 1943 sampai 1944 menandai perubahan total dinamika perang. Uni Soviet tidak lagi sekadar mengejar kemenangan lokal, tetapi menjalankan proses sistematis untuk menghancurkan kekuatan militer Jerman
hingga ke akar-akarnya. Dari Ukraina hingga Baltik, dari Belarus hingga jantung pertahanan Jerman, front timur berubah menjadi jalur mundur panjang bagi Wehrmacht. Tahun 1945 adalah tahun ketika perang di front timur tidak lagi soal strategi rumit atau kejutan besar, melainkan soal siapa yang sampai lebih dulu ke jantung musuh. Setelah serangan balik besar Soviet pada 1943 sampai 1944, Tentara Merah bergerak seperti arus yang tak bisa dibendung. Jerman sudah kehabisan tenaga, sekutu-sekutunya runtuh satu persatu, dan Eropa Timur berubah menjadi jalur panjang kehancuran menuju Berlin. Tahun ini bukan hanya akhir perang, tapi juga awal dari tatanan politik baru yang akan membelah Eropa selama puluhan tahun. Polandia menjadi salah satu wilayah pertama yang dilewati Tentara Merah dalam perjalanan menuju Jerman. Bagi Uni Soviet, Polandia memiliki arti strategis sekaligus politis. Secara militer, wilayah ini adalah koridor utama menuju Eropa Tengah. Secara politik, Polandia adalah wilayah yang sejak awal perang diperebutkan dan dipenuhi luka sejarah. Ketika Tentara Merah masuk, mereka mendorong pasukan Jerman mundur dengan cepat. Tetapi, kehadiran Soviet juga membawa ketegangan baru. Pembebasan dari Nazi tidak selalu berarti kebebasan penuh, karena sejak saat itu, pengaruh Soviet mulai tertanam kuat. Polandia tidak hanya menjadi medan perang terakhir, tetapi juga panggung awal konflik ideologi pasca perang. Setelah Polandia, Tentara Merah bergerak ke berbagai wilayah Eropa Timur dengan kecepatan luar biasa. Negara-negara seperti Rumania, Bulgaria, Hungaria, dan Cekoslowakia jatuh satu persatu. Pasukan Jerman yang tersisa tidak mampu membangun pertahanan berarti. Banyak kota direbut dalam kondisi hancur, dengan warga sipil terjebak di antara kekacauan perang dan perubahan kekuasaan. Di mata Uni Soviet, wilayah-wilayah ini bukan sekedar daerah yang dibebaskan, tetapi zona pengaruh strategis yang harus diamankan agar ancaman dari Barat tidak terulang lagi di masa depan. Ketika Tentara Merah akhirnya memasuki wilayah Jerman, perang mencapai puncak emosionalnya. Ini bukan lagi sekadar pertempuran militer, melainkan pembalasan atas kehancuran dan penderitaan bertahun-tahun. Kota-kota di Jerman Timur dihantam habis-habisan, dan perlawanan yang tersisa seringkali bersifat putus asa. Puncaknya adalah pertempuran Berlin, di mana Tentara Merah bertempur dari jalan ke jalan hingga akhirnya ibu kota Reich jatuh. Dengan jatuhnya Berlin dan bunuh diri Adolf Hitler, front timur resmi berakhir. Kekaisaran Nazi runtuh di tempat kelahirannya sendiri. Seiring runtuhnya Jerman, negara-negara satelitnya juga ikut tumbang. Rumania dan Bulgaria beralih arah. Hungaria hancur setelah pertempuran sengit, dan Finlandia menarik diri dari konflik. Negara-negara ini sebelumnya menopang kekuatan Jerman di front timur. Tetapi ketika Tentara Merah maju, posisi mereka tidak lagi bisa dipertahankan. Pertempuran Berlin adalah akhir mutlak dari front timur dan dari kekuasaan Nazi Jerman. Jika Stalingrad adalah awal kehancuran, maka Berlin adalah titik kematian sebuah mimpi. Di kota inilah, seluruh ambisi, ideologi, dan kekerasan perang Jerman Nazi runtuh bersamaan. Tahun 1945 memperlihatkan Berlin bukan lagi sebagai ibu kota kekaisaran yang megah, melainkan kota reruntuhan yang menjadi panggung pertempuran terakhir antara Tentara Merah dan sisa-sisa kekuatan Wehrmacht. Serangan Soviet ke Berlin dilakukan dengan kekuatan penuh dan tanpa ragu. Jutaan tentara, ribuan tank,
dan artileri berat digerakkan untuk satu tujuan: mengakhiri perang secepat mungkin. Tentara Merah tidak hanya ingin merebut kota, tetapi memastikan bahwa Jerman tidak punya kesempatan bangkit kembali. Dari timur dan selatan, pasukan Soviet mengepung Berlin, memutus jalur keluar dan suplai. Bagi Jerman, tidak ada lagi ruang untuk mundur. Ini bukan sekedar operasi militer, melainkan penutupan rekening sejarah. Seperti Stalingrad, Berlin berubah menjadi medan perang kota yang brutal. Tentara Soviet harus bertempur dari jalan ke jalan, gedung ke gedung, bahkan lantai ke lantai. Bangunan hancur, asap tebal menutup pandangan, dan suara tembakan tidak pernah berhenti. Banyak tentara Jerman yang bertahan bukan karena strategi, tetapi karena keputusasaan. Pertempuran jalanan di Berlin menunjukkan wajah perang yang paling telanjang. Tidak ada kemenangan heroik, hanya kehancuran total. Kota ini benar-benar habis sebelum akhirnya jatuh ke tangan Soviet. Di tengah kehancuran Berlin, Adolf Hitler bersembunyi di bunker bawah tanah. Saat tentara Merah semakin mendekat, ia akhirnya menyadari bahwa kekalahan tidak terhindarkan. Pada akhir April 1945, Hitler bunuh diri, menandai berakhirnya kepemimpinan Nazi Jerman. Kematiannya bukan hanya akhir hidup seorang diktator, tetapi runtuhnya ideologi yang selama bertahun-tahun membawa Eropa ke jurang kehancuran. Setelah Berlin jatuh dan Hitler tewas, Jerman tidak lagi memiliki alasan untuk bertahan. Pada tanggal 8 Mei 1945, 9 Mei waktu Uni Soviet, Jerman menandatangani penyerahan tanpa syarat kepada sekutu. Bagi Eropa Barat, perang berakhir pada 8 Mei, sementara bagi Uni Soviet, kemenangan dirayakan pada 9 Mei. Penyerahan ini mengakhiri Perang Dunia Kedua di Eropa secara resmi. Front Timur, yang telah menelan korban paling besar dan paling berdarah, akhirnya ditutup. Pertempuran Berlin adalah penutup tragis dari konflik paling mematikan dalam sejarah manusia. Kota yang hancur ini menjadi simbol dari kesombongan yang berujung kehancuran. Dengan jatuhnya Berlin, dunia tidak hanya menyaksikan akhir Nazi Jerman, tetapi juga lahirnya tatanan global baru. Front Timur berakhir, tetapi dampaknya akan terus terasa selama puluhan tahun, membentuk politik, ideologi, dan konflik dunia modern. Dampak dari Perang Front Timur bukan hanya medan pertempuran terbesar dalam Perang Dunia Kedua, tetapi juga sumber dampak paling luas dan paling lama terasa. Apa yang terjadi di sana tidak berhenti ketika tembakan terakhir dilepaskan di Berlin. Dampaknya menjalar ke militer, masyarakat, dan politik dunia selama puluhan tahun. Front Timur benar-benar mengubah arah sejarah manusia. 1. Dampak militer. Kehancuran total. Mesin perang Nazi, Front Timur menelan kerugian militer terbesar sepanjang Perang Dunia Kedua. Sebagian besar pasukan Jerman tewas, terluka, atau tertawan di medan ini. Divisi-divisi terbaik Wehrmacht hancur satu persatu, dari Stalingrad hingga Berlin. Tank, pesawat, dan artileri Jerman musnah dalam jumlah yang tidak pernah bisa digantikan. Di Front Timur pula, mitos tentang tentara Jerman yang tak terkalahkan runtuh sepenuhnya. Kekalahan demi kekalahan membuat Jerman kehilangan kemampuan untuk melakukan ofensif besar, hingga akhirnya hanya bisa bertahan sambil mundur. Secara militer, Front Timur adalah kuburan kekuatan tempur Nazi Jerman. 2. Dampak sosial. Penderitaan manusia dalam skala tak terbayangkan. Tidak ada front lain dalam Perang Dunia Kedua yang menelan korban manusia sebesar Front Timur. Puluhan juta orang tewas, termasuk tentara dan warga sipil. Kelaparan, pembantaian, deportasi,
dan kerja paksa menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di wilayah yang dilalui perang. Kota-kota besar hancur, desa-desa lenyap dari peta, dan jutaan orang kehilangan rumah serta keluarga. Trauma perang membekas dalam ingatan kolektif masyarakat Eropa Timur dan Uni Soviet selama beberapa generasi. Front Timur bukan hanya perang antar tentara, tetapi bencana kemanusiaan raksasa yang meninggalkan luka mendalam. 3. Dampak politik. Dunia pasca perang yang terbelah. Secara politik, Front Timur mengubah keseimbangan kekuatan global. Uni Soviet muncul sebagai salah satu pemenang utama Perang Dunia Kedua dan naik status menjadi superpower dunia. Wilayah-wilayah yang dibebaskan Tentara Merah tidak kembali ke kondisi politik lama, melainkan masuk ke dalam pengaruh Soviet. Negara-negara di Eropa Timur mulai membentuk pemerintahan komunis yang sejalan dengan Moskwa. Dari sinilah lahir Blok Timur yang berhadapan langsung dengan negara-negara Barat. Ketegangan ini menjadi cikal bakal Perang Dingin, sebuah konflik global baru yang tidak selalu melibatkan senjata, tetapi penuh persaingan ideologi, politik, dan pengaruh internasional. Front Timur atau Eastern Front merupakan faktor paling menentukan dalam hasil akhir Perang Dunia Kedua. Di medan inilah sebagian besar kekuatan militer Jerman Nazi dihancurkan, baik dari segi jumlah pasukan, perlengkapan, maupun moral tempur.